Pak Jokowi, Pak Jokowi. Didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, saudara. Seperti yang diketahui, laporan terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu kini di tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjopuro membenarkan pihaknya memang sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan sesuai dengan undangan klarifikasi hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi tepat pada pukul 10 pagi ini. Lebih lengkap soal bagaimana situasi dan juga kondisi terkini dari undangan klarifikasi yang dipenuhi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di Barreskrim Mabes Polri sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di sana. Selamat pagi, Jona. Jona. Oke, baik. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui pada 9 Mei 2025 yang lalu, adik ipar Jokowi sudah melakukan penyerahan ijazah melalui adik iparnya, yakni Wahyudi Adrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari Jumat pekan lalu, di mana Wahyudi Adrianto yang merupakan adik ipar Jokowi ini sudah membawa sejumlah ijazah Joko Widodo untuk diserahkan kepada penyidik untuk kemudian diteliti oleh penyidik. Dan hari ini, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu di Barreskrim Polri. Seperti yang kita ketahui, saudara, laporan terkait dengan tudingan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri. Sementara di Polda Metro Jaya, sebelumnya Presiden Joko Widodo memang sudah melaporkan atau membuat laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu terhadap dirinya, saudara, dan sejumlah orang sudah dimintai keterangan untuk diklarifikasi. Salah satunya adalah Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan yang terakhir, saudara, kemarin kader PSI juga dimintai klarifikasinya oleh penyidik dari Kriminal Umum Polda Metro Jaya, saudara. Dan ini adalah visual, kita akan putar kembali. Saudara, ini adalah visual di mana tadi pagi, baru saja kira-kira 10 menit yang lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo baru saja tiba di gedung Direktorat Kriminal Umum Barreskrim Polri, saudara, didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya pada hari Jumat pekan lalu pada 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo ini bersama dengan kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan
sudah menyerahkan sejumlah dokumen ijazah kepada penyidik Bareskrim Polri. Lebih lengkap soal perkembangan kasus dugaan tudingan ijazah palsu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan di Gedung Bareskrim Polri hari ini. Selamat pagi, Jona. Ya, pagi. Jona, selamat pagi, Jona. Pagi. Jona, bisa Anda gambarkan jadi seperti apa perkembangannya untuk di Bareskrim Polri hari ini? Tadi kita sudah melihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Bareskrim. Apa saja yang akan digali sebenarnya? Ya, di kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini ke Bareskrim dalam rangka memberikan klarifikasi. Jadi dalam klarifikasi ini sebagai salah satu bagian dari proses penyidikan. Nah, terkait dengan adanya proses ini sangat penting dikarenakan adanya tindakan ijazah palsu ini yang melibatkan Joko Widodo, maka dirasa perlu untuk memanggil langsung untuk bisa memastikan secara konkret. Jadi sebelumnya dari pihak keluarga sudah menyerahkan berkas ijazah, di mana berkas ijazah ini diantarkan kurang lebih sekitar minggu lalu, dan untuk ijazah ini memang sudah diperiksa atau sudah dicek untuk oleh pihak dari laboratorium forensik. Nah, untuk laboratorium forensik ini untuk melakukan kami banyak cara. Yang pertama adalah dengan proses disandingkan, jadi disandingkan dengan ijazah yang dirilis atau dikeluarkan oleh pihak IDM dan juga ijazah yang atau milik dari rekan-rekannya. Jadi ini untuk melihat seperti rutin dari kualitas kertasnya, jenis kertasnya ataupun dari jenis tulisannya. Nah, kedatangan Presiden Jokowi hari ini kalau lihat ini memang menjadi salah satu bagian yang cukup penting karena kedatangan fisik ini adalah sebagai salah satu cara untuk bisa meyakinkan membuktikan khususnya bahwa ijazah ini benar dikeluarkan dari Jokowi Widodo. Tadi datang kurang lebih sekitar 9.40 waktu Indonesia Barat. Tadi kedatangan Jokowi kami melihat ini ada kuasa hukumnya, yaitu Hakim Buan, dan juga tadi ada ajudannya dari kuasa kepolisian untuk mencari, dan juga ada beberapa tim pendukung. Jadi kalau kita lihat dari dan juga ada beberapa tim pendukung. Jadi kalau kita lihat dari yang sudah atau dari proses pemanggilan yang terjadi pada orang lain ini mungkin dirasa tidak terlalu lama, mungkin antara 1 jam atau 2 jam. Kami masih menunggu statement resmi dari pihak Bareskrim terkait dengan adanya klarifikasi ini, apakah nanti akan disampaikan secara resmi oleh pihak Bareskrim bahwa ijazah ini otentik 100% asli atau tidak, ini memang masih harus dibuktikan. Yang pasti adalah dari pihak laboratorium forensik Polri ini belum ada statement secara resmi apakah ijazah ini asli atau tidak. Memang kalau kita lihat di media sosial ataupun di banyak sekali mungkin adanya laporan mengenai ijazah ini yang dinilai palsu, mungkin dari bentuk tulisannya atau apapun. Tapi memang ini perlu adanya kaidah atau kajian mendalam. Seperti apa kaidahnya? Ini seperti pengecekan langsung. Jadi kalau kita lihat dari timelinenya, ketika Presiden Jokowi akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan ada tudingan ijazah palsu dan akhirnya di follow up oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi memang ini dirasa perlu oleh Jokowi agar tudingan-tudingan ini tidak liar dan ini cepat selesai. Jadi kalau kita lihat dari adanya penyerahan berkas dan berkas ini pun akhirnya akan diproses atau dicek di laboratorium forensik, dan kedatangan hari ini sebenarnya semakin memperkuat atau bisa juga dinilai sebagai itikat baik dari Joko Widodo untuk bisa membuktikan bahwa apakah betul ijazah yang ditudingkan oleh pihak lain atau orang lain ini palsu atau tidak. Jadi kita masih menunggu Adisti keterangan resmi dari Joko Widodo ataupun dari tim kuasa hukum Yakub Hasibuan. Kalau kita lihat sekarang sudah masuk jam 9.51 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan memang pemeriksaan itu kurang lebih sekitar pukul 10. Apakah pemeriksaan akan berlangsung cepat atau mungkin akan lama, kita masih menunggu. Tapi sekiranya klarifikasi tidak terlalu lama, antara 1 jam sampai 2 jam. Kita masih menunggu statement resmi dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan atau tim kuasa hukumnya. Apakah nanti penyidikan akan diselesaikan atau tidak, ataupun mungkin nanti akan menemukan fakta baru, atau mungkin bisa juga akan ditemukan mungkin adanya
tersangka, mungkin terkait adanya fitnah atau apapun, kita masih menunggu statement resmi dari pihak kepolisian, khususnya dari Barreskrim, dan juga statement dari Joko Widodo terkait dengan kedatangannya hari khususnya klarifikasi untuk bisa membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah asli dan tidak seperti ditudingkan banyak pihak khususnya di media sosial bahwa ijazahnya adalah ijazah palsu. Adisti. Jonah, apakah Anda sudah mendapatkan informasi undangan klarifikasi ini berdasarkan dari surat pengaduan sebelumnya dari tim pembela ulama dan aktivis tanggal 9 Desember 2024, Egy Sujana, yang kemudian surat laporannya tertanggal 9 April 2025. Benarkah ini merupakan aduan dari atau laporan dari Egy Sujana? Sudah dapatkah informasi itu? Iya Desti, kalau menurut dari tadi penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan media terkait dengan adanya klarifikasi hari ini memang merupakan tindak lanjut dari adanya laporan yang dilakukan oleh pihak dari Egy Sujana beberapa waktu sebelumnya. Jadi memang adanya dari pihak pelapor mengenai adanya tudingan ijazah palsu yang sebelumnya dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis, di mana kabarnya juga menyerahkan beberapa dokumen seperti dokumen video ataupun dokumen berkas. Jadi pemanggilan pihak Barreskrim hari ini dalam rangka klarifikasi ini sebenarnya lebih untuk mencocokkan atau melihat apakah betul yang disampaikan atau tidak. Nah, memang kalau kita lihat dari adanya penyerahan berkas seperti berkas ijazah, sebenarnya ini sudah dinilai cukup dikarenakan lab forensik sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat detail, dan ini sebenarnya sudah bisa dilihat, apalagi ada data yang bisa disandingkan dikarenakan memang beberapa waktu sebelumnya dari pihak Barreskrim sudah datang bahkan ke Jogja, ke Solo untuk mengambil data pembanding, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nah, kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini dikarenakan memang ada undangan resmi dari pihak Barreskrim dalam rangka klarifikasi, jadi ini lebih untuk melihat atau menunjukkan secara langsung. Jadi apakah betul ini ijazah milik dari Joko Widodo atau tidak, atau mungkin apakah betul pernah berkuliah di UGM, apakah betul pernah mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk bisa bertemu langsung dan melihat bagaimana atau seberapa besar otentik dari ijazah tersebut. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana penjelasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai memenuhi panggilan undangan klarifikasi bersama dengan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Barreskrim Polri. Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro membenarkan pihaknya memang sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan sesuai dengan undangan klarifikasi hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi tepat pada pukul 10 pagi ini. Lebih lengkap soal bagaimana situasi dan juga kondisi terkini dari undangan klarifikasi yang dipenuhi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Barreskrim Mabes Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan di sana. Selamat pagi, Jonah. Jonah. Oke, baik. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui pada 9 Mei 2025 yang lalu, adik ipar Jokowi sudah melakukan penyerahan ijazah
melalui adik iparnya yakni Wahyudi Adrianto ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari Jumat pekan lalu, di mana Wahyudi Andrianto yang merupakan adik ipar Jokowi ini sudah membawa sejumlah ijazah Joko Widodo untuk diserahkan kepada penyidik untuk kemudian diteliti oleh penyidik. Dan hari ini, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi untuk memenuhi panggilan atau undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, saudara. Sebelumnya, pada hari Jumat pekan lalu, 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo juga sudah hadir ke Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen. Salah satunya adalah ijazah Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Barreskrim Polri untuk diteliti lebih lanjut, saudara. Dan hari ini penyidik Barreskrim Mabes Polri memanggil atau mengundang klarifikasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses penyelidikannya sampai saat ini kita akan tanyakan kepada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat pagi. Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke, Pak Susno pasti mengamati ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jadi sebenarnya biasanya dari sepengetahuan Anda atau sepengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima, dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi ya. Jadi belum pro justisia, jadi baru keterangan-keterangan mengklarifikasi, misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang, dan seterusnya dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan ya. Nah, nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan, baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka, atau sebagai apa, sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu, apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi, atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari atau pengujian dari laboratorium forensik, atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barreskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang
mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup. Teman-teman kuliah Pak Jokowi, kalau betul dia kuliah di situ, masih ada yang hidup. Kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan. Betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah atau Universitas Gadjah Mada lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Nah, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE, yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya, kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan. Karena tidak mencemarkan nama baik gitu, memang palsu. Nah, yang kedua, perkara yang di Bariskrim kalau itu palsu berarti jalan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial ya. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan, objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke, jadi yang kemudian saat ini dibagi klasternya adalah soal proses penerbitan ijazahnya dulu, kemudian juga soal keaslian ijazahnya dengan membandingkan ijazah dari teman seangkatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, begitu ya? Iya. Nanti apakah hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah benar-benar akan disampaikan secara langsung oleh kepolisian secara gamblang, begitu, secara detail, tidak hanya soal asli atau tidaknya, atau kemudian nanti akan seperti apa stepnya, hasilnya? Ya. Karena perkara ini menyita perhatian secara nasional ya tentunya sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada publik dan hak daripada publik, ada undang-undang yang mengatakan hak untuk mengetahui ya informasi ya, maka penyidiklah yang nantinya akan membuat suatu keputusan, kesimpulan dan ialah yang akan menjelaskan kepada publik selaku pertanggungjawaban kepada publik. Jadi bukan Pak Jokowi yang memaparkan, yang menunjukkan ijazah, bukan. Tapi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Bariskrim Polri, itu tentang keaslian ijazah. Nantinya tentang proses pencemaran nama baik, proses penyidikannya itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya sangat menunggu apa keputusan dari penyidik Bariskrim Polri. Kalau ternyata ijazah itu asli,
autentik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, maka penghentian penyidikan di Baris Krim Mabes Polri itu menjadi salah satu alat bukti untuk penyidik tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ada di Polda Metro Jaya. Oke, jadi kalau di Barreskrim ini untuk membuktikan benar-benar ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini keasliannya begitu ya, diuji keasliannya begitu. Tapi kemudian yang jadi agak rancu adalah begini, Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa itu kan meneliti objeknya itu dari media sosial, dari X ya. Nah itu gimana tuh nanti step by stepnya Pak Susno. Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali dalam Breaking News Kompas TV. Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, saudara. Sebelumnya, pada hari Jumat pekan lalu, 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo juga sudah hadir ke Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen. Salah satunya adalah ijazah Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Barreskrim Polri untuk diteliti lebih lanjut, saudara. Dan hari ini penyidik Barreskrim Mabes Polri memanggil atau mengundang klarifikasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses penyelidikannya sampai saat ini kita akan tanyakan kepada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat pagi. Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke, Pak Susno pasti mengamati ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jadi sebenarnya biasanya dari sepengetahuan Anda atau sepengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, saudara, pada Jumat pekan lalu tanggal 9 Mei 2025 melalui adik iparnya Joko Widodo sudah memenuhi juga undangan klarifikasi dengan menyerahkan sejumlah dokumen, salah satunya adalah ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Masih membahas soal pelaporan atau kasus dugaan tuduhan ijazah palsu. Kita masih bersama dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabarreskrim periode 2008 hingga 2009. Pak Susno masih bergabung bersama Adisti di studio. Pak Susno, ini kan kalau yang di Barreskrim berarti ingin menguji keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi kemudian yang jadi agak sedikit rancu permasalahan adalah Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga beberapa orang lainnya yang tergabung dalam TPUA begitu kan, melakukan identifikasi atau melakukan penelitian itu berdasarkan ijazah dari yang diperoleh di media sosial, di X begitu ya. Nah, ini bagaimana nanti duduk perkaranya? Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial. Bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya,
bisa saja ya, tanda petik saya katakan bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti, bisa saja kertasnya tidak sama. Oh, bukan bukan dari keluaran UGM kan, namanya aja di media sosial. Yang dikeluarkan oleh UGM adalah yang diberikan kepada yang berhak. Dalam hal ini Pak Jokowi, kalau dia betul-betul kuliah di UGM dan betul-betul tamat dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Nah, itu yang berhak memegangnya itu ya si Pak Jokowi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk penelitiannya tidak perlu digital forensik dong berarti, karena ini kan analog. Bukan, itu kan analog. Aha. Yang digital apanya? Ah, Itu kan analog. Pembandingnya adalah pembanding ijazah Analog. yang sama. aha. Analog ini. Kan bukan digital. Jadi forensiknya analog gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalkan benar-benar oke lah kita katakan ini sedang diuji, kemudian yang kemudian kemarin sempat beredar di media sosial, berarti bisa saja dong terkena undang-undang ITE gitu ya? Ada potensi ke arah sana? Saya tidak menuduh ya, tidak menuduh tidak ya. Sesuai dengan hasil pembuktian Polda Metro Jaya gitu kan. Nanti Polda Metro Jaya kan akan menyidik mana yang Anda selidiki, mana yang Anda laporkan yang dikatakan palsu dan sebagainya. Karena misalnya ya, hasil pemeriksaan dari Bariskrim ijazah itu asli, berarti perkara ijazah palsu di Bariskrim dihentikan. Tinggal nanti perkara pencemaran nama baik dan perkara ITE yang ada di Polda Metro. Maka itu akan ditanya semuanya. Lo barang bukti Anda dapat dari mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kita juga bergabung bersama dengan Mas Roy Suryo. Selamat pagi Mas Roy, melalui sambungan telepon. Menjelang siang, Mbak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Selamat pagi semuanya. Iya. Selamat pagi Pak Roy, sahabat saya. Pagi. Ya. Nah, ini gimana nih Pak Susno, Pak Mas Roy, tadi kan kita sudah melihat Pak Jokowi sudah memenuhi undangan klarifikasi untuk penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan tuduhan ijazah palsu. Nah, kalau dari Anda sendiri, seperti apa kemarin undangan klarifikasinya sebenarnya di Polda Metro Jaya? Anda kan menelitinya kalau tidak salah dari X ya, dari media sosial ya? Gini, jadi artinya adalah yang pertama saya haturkan bagus dan selamat ya kepada Barreskrim yang sudah melakukan dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi artinya ketika ada laporan dan laporan itu sebenarnya adalah pelaporan Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat dari bulan Desember tahun 2024, artinya tahun lalu ya, dan alhamdulillah kalau hari ini kemudian Dumas itu menindaklanjuti dengan pemanggilan yang terlapor. Jadi di sini adalah Jokowi sebagai terlapor ya, Pak Jokowi sebagai terlapor itu kemudian datang ke Badan Reserse Kriminal. Jadi artinya itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, mau nggak mau saya juga harus menyampaikan bagus kalau Jokowi akhirnya juga datang untuk memenuhi undangan klarifikasi itu. Nah, jadi dengan demikian kita lihat saja nanti bagaimana kemudian Pak Jokowi itu juga memenuhi berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi ini. Ya, karena pasti dengan klarifikasi itu kan pasti akan ditanya sejauh mana pengaduan masyarakat yang telah dilakukan oleh teman-teman dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis ya, karena kan yang dilaporkan kan terkait dengan adanya dokumen yang diduga palsu ya. Jadi kan pasalnya kan di sini kan pemalsuan dokumen. Jadi termasuk kasus-kasus yang pasal-pasal yang dilaporkan dalam dokumen palsu sampai dengan ada KUHP, kemudian ada undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti nanti yang ditanyakan adalah sejauh mana sepengetahuan Joko Widodo ya, pengetahuan Jokowi tentang kasus yang dilaporkan itu. Apakah kemarin atau beberapa hari yang lalu adik sepupunya yang kemudian sempat datang itu, Mbak ya Pak Wahyudi itu kan juga katanya kan sempat
mengantarkan ijazah yang bersangkutan. Nah, nanti pasti akan di cross check dan kemudian pasti juga akan di cross check dengan temuan dari Bareskrim yang beberapa waktu yang lalu konon sudah datang juga ke Jogja dan konon juga sudah datang ke Solo, kemudian mengkomparasikan beberapa ijazah-ijazah. Ya kita tunggu sebaik-baiknya dan kita tunggu juga yang paling penting nanti adalah hasil uji lab 4, laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim. Dan kalau saya saya sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan TPUA karena saya juga bukan bagian dari TPUA, tapi saya adalah peneliti independen yang sempat diminta juga untuk kemudian meneliti ini. Jadi yang saya minta nanti kalau hasil dari laboratorium forensik itu kita minta adalah objektif. Jadi kalau memang dia meneliti, ya hasil dari Bareskrim itu kemudian disampaikan secara terbuka, undangannya dipaparkan dan kemudian dari ijazahnya dipaparkan, bukan undangannya, ijazahnya dipaparkan, ditampilkan. Kemudian juga kalau ada ujinya, ya kita juga bisa menilai. Ujinya itu misalnya tidak-tidaknya dilakukan uji carbon dating 14 ya, carbon dating 14 itu untuk menguji kertasnya. Apakah kertasnya terbuat dari materi apa, kemudian dari tahun berapa, kemudian uji tinta. Tidaknya ada 5 jenis atau bahkan 6 jenis tinta pada ijazah yang dipermasalahkan. 6 jenis itu apa? Misalnya tinta, yang pertama tinta tulisan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, bla 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 bla. Itu tinta yang pertama. Tinta yang kedua adalah tinta pembuat logonya. Kan ada logo emboss di situ ya, logo emas. Nah, itu juga pasti berbeda. Kemudian tinta yang menuliskan nama si pemilik ijazah, Joko Widodo, itu juga pasti akan berbeda juga. Kemudian ada tinta tanda tangan dari rektor, Prof. Teguh Yakob di situ. Itu dicek apakah tintanya itu sesuai dengan tahun 85 atau tidak. Kemudian ada tinta juga dekan yang bersangkutan. Waktu itu apakah Pak Sunardi ataukah siapa dekannya. Itu juga ada. Kemudian yang penting lagi ada tinta capnya. Itu Mbak. Jadi semua itu harus terbuka, transparan, disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi Anda berharap ketika nanti benar-benar dibuka ke publik itu secara detail begitu ya? Tidak hanya otentik atau tidak otentik begitu ya? Betul, secara detail dan juga kalau terkait dengan pemeriksaan hari ini ya saya kira karena equality before the law, kita harapkan nanti juga selesai pemeriksaan terlapor yaitu Joko Widodo juga nanti begitu keluar juga akan menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Jadi sama seperti saya kemarin ya gitu kan, kalau setelah diperiksa juga mungkin sampaikan. Karena kan bagaimanapun juga terlapor ini masih menjadi tokoh publik ya, atau tokoh masyarakat atau dia tidak bisa mengatakan dia orang sendiri karena dia masih menjadi penasihat Danantara ya, Dewan Pengarah di Danantara. Mas Roy, Anda kan ahli di bidang ini begitu ya. Anda juga mengatakan tadi peneliti independen begitu ya. Apa yang kemudian menguatkan Anda kalau ada dugaan, saya mengatakan dugaan kepalsuan di antara ijazah itu, dan ijazah yang Anda teliti itu berarti ijazah yang beredar di media sosial yang di X itu kan? Begini, jadi yang saya sudah pegang langsung sebelum jadi ijazah itu seseorang pasti harus melalui beberapa tahapan. Skripsi. Dan yang benar-benar bisa saya pastikan langsung itu adalah yang otentik atau yang original adalah skripsi yang sudah saya teliti pada tanggal 15 April di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor. Waktu itu Profesor Wening Udasmoro dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sucipto dan Dekan Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu sangat-sangat vital. Tidak mungkin terbit ijazah tanpa ada skripsi. Nah, kalau skripsinya yang saya periksa jelas-jelas betul kalau dengan skripsi semacam itu 99,9% tidak mungkin terbit ijazah yang benar kalau skripsinya semacam itu. Nah, adapun terkait dengan bentuk dari ijazah. Tapi kalau sebelum dijelaskan soal ijazah, kita harus break dulu, jeda dulu sejenak Mas Roy Suryo dan juga Pak Susno Duajid bersama kami. Nanti kita akan kembali membahas ini, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, saudara, pada Jumat pekan lalu, tanggal 9 Mei 2025, melalui adik iparnya Joko Widodo, sudah memenuhi juga undangan klarifikasi dengan menyerahkan sejumlah dokumen. Salah satunya adalah ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Masih membahas soal
pelaporan atau kasus dugaan tuduhan ijazah palsu. Kita masih bersama dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabarreskrim periode 2008 hingga 2009. Pak Susno masih bergabung bersama Adisti di studio. Pak Susno, ini kan kalau yang di Barreskrim berarti ingin menguji keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi kemudian yang jadi agak sedikit rancu permasalahan adalah Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga beberapa orang lainnya yang tergabung dalam TPUA begitu kan melakukan identifikasi atau melakukan penelitian itu berdasarkan ijazah dari yang diperoleh di media sosial di X begitu ya. Nah, ini bagaimana nanti duduk perkaranya? Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Aha. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial. Bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya, tanda petik saya katakan bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti. Bisa saja kertasnya tidak sama. Bukan dan keluar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Masih membahas soal ini bersama saya di sambungan telepon sudah ada Mas Roy Suryo, kemudian juga ada Kabarreskrim 2008-2009 Pak Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Saya ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Ya, nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Baik. Ya Mbak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji ya, izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini, jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi berada di sana karena memang sudah melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa, dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya, bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau skripsinya tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Karena lembar pengesahannya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, ya tanda tangannya kemudian sangat meragukan, nama penanda tangan juga salah, nama dosen pembimbing yang dulu disebut dan hari-hari ini baru terkuak ya, gitu. Kalau tidak ada nama Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo itu sejak tahun 2017 itu disebut sebagai dospemnya atau dosen pembimbingnya, mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen pembimbing akademik, yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya. Kemudian lembar pengujiannya juga tidak ada, Mbak Adisti. Jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli dan kemudian ada utasnya dan sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Dan akhirnya kemarin memenuhi undangan klarifikasi juga begitu ya. Oke, baik. Karena terbatas durasi, Mas Roy. Gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, karena terbatas durasi, sudah penjelasannya sudah kami tangkap. Baik. Pak Susno, terakhir dari penjelasan Mas Roy, apa yang bisa disikapi oleh pihak kepolisian? Singkat saja, Pak Susno.
Ya, saya kira Pak Roy kan sudah bukan Pak Roy saja yang sudah diperiksa. Aha. Pak Roy, Dokter Tipa dan lain sebagainya itu diperiksa semua. Jadi Polri kan sudah memeriksa semua. Nanti dibandingkan apa yang didapat dari keterangan Pak Roy, apa yang didapat dari keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi terlapor gitu ya. Jadi akan dibandingkan, itulah namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu saya katakan ada dua macam. Yang dibuktikan itu adalah proses untuk mendapat ijazah itu dan fisik daripada ijazah itu. Nah, prosesnya tadi saya tidak berhak untuk menilai apakah misalnya nilai mata pelajaran Jokowi memenuhi syarat atau tidak untuk lulus. Itu hanya UGM lah yang tahu itu. Oke. Termasuk juga nilai skripsi Pak Jokowi itu memenuhi standar untuk lulus sebagai sarjana apa tidak, itu UGM lah yang punya standar tentang hal itu. Ya. Oke, nanti berarti kita akan nantikan juga penjelasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri, termasuk juga dari Mas Roy Suryo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim 2008-2009. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lebih lengkapnya terkait dengan undangan klarifikasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Barreskrim Polri akan hadir dalam program Kompas Siang pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Adistila Rasati. Sampai jumpa.